Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab dasar kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita sudah sampai pada pelajaran ke-8 dan kita kemarin sudah bahas pelajaran 7 dan kaidah serta faidah yang ada pada pelajaran 7. Sekarang kita masuk pada pelajaran ke-8. Ada di halaman 42. Baik, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Nanti salah satu dari antum membaca. Baik. Ad-darsus tsaminu. Ya, di situ ada huruf sin dan ada sa ya. Perhatikan, jangan disamakan darsus tsamin. Enggak. Ad-darsus tsamin. Sin dulu kemudian masuk ke makhraj sa. Ad-darsus tsaminu. Ulangi. Ad-darsus tsaminu. Nah. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Nah. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Wasmut tabibi Sa'idun. Pada belum sarapan kayaknya. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amrika. Baik. Sekarang ada dua ini ya, 1 2 1 2 seperti itu bergantian. Mas Aldan dan Mas siapa? Satya. Silahkan. 1 2 1 2 duet. Ada rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut
tajiri Panjang. baitut tajiri amama lil masjidi Amamal. amamal masjidi wa wa baitut tabibi khalfal khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Hadhihi sayyaratu lil tabibi Lit. wa lit tabibi wa tilka lit tajiri. Wa hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Nah, barakallahu fikum. Mas Noval dan Mas Rizky. Hadzal rajulu tajiru wa zalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadza baitu lit tajiri wa zalikal baitu lit tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hazihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhil sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Hazihi sayyaratu minal yabani ya. Minal yabani wa tilka min Amerika. Nah, barakallahu fikum. Terakhir Mas Indra dan Mas Ardianto. Hajar rojulu tajiru tajirun wazalikar rojulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hazal baitu lit tajiri wazalikal baitu lit tabibi. Baitut tajiri amamal Al-Qamariyah. amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Nah. Liman hajihi sayyaratu ditekan ya-nya. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka Hadhihi sayyaratu tabibi wa Lit. afwan. Hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka tajiri. watilka lit tajiri. Di situ ada lam ya. Ada lam dan ada lam di situ. Lit tabibi sayyaratu lit tabibi wa tilka lil tajiri. lit tajiri. Lit tajiri. Nah. Terus hazihi sayyaratu minal yabani
wa tilka min amrika. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikuma. Naam, kita bahas ya. Hadar rajulu tajirun wa dhalikar rajulu tabibun. Paham ya? Hadar rajulu, ma makna rajul? Ma makna rajul? Laki-laki dewasa ya. Hadar rajulu, laki-laki ini tajirun adalah seorang pedagang. Ya, ini format seperti ini sudah kita pelajari pada pelajaran ke-6 kemarin. Misalnya seperti at-tabibu jamilun. At-tabibu jamilun. Apa artinya? Dokter itu tampan ya. At-tabibu jamilun. Ad-diku shaghirun. Ad-diku shaghirun. Apa artinya? Ayam jantan itu kecil, ya kan? Ini sedang memberitahu ya. Kalimat berita, memberitahu. Yang pertama disebut sebagai apa kemarin? Mudhaf atau mubtada? Mubtada. Kalau mudhaf itu yang artinya kepemilikan. Kucingnya fulan gitu. Ayamnya Muhammad. Nah, itu baru mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau ini bukan. Ayam itu kecil gitu. Kan beda, enggak ada pemiliknya sama sekali di situ. Ya, ini yang disebut dengan mubtada. Ya, mubtada. Dan ini disebut dengan khobar ya. Dia sedang mengkabarkan, memberitakan keadaan isim yang ada di awal di sini. Ad-diku shaghirun. Seperti ini juga at-tabibu jamilun. Dokter itu apa? Tampan. Berarti dokter adalah mubtada, jamil adalah khobar, seperti itu. Ini juga hadar rajulu tajirun. Hada di situ adalah mubtada'nya, ya. Hada di situ adalah mubtada'nya. Tajirun adalah khobarnya, ya. Nanti rajulnya sebagai apa nanti kita akan jelaskan di poin kaidah. Yang terpenting di sini ini adalah bagian dari mubtada. Hadar rajulu, laki-laki ini adalah seorang pedagang. Berarti pedagang di situ kan posisinya sebagai khobar karena dia sedang memberitakan orang laki-laki ini, ya. Sama juga di sini. Wadzalikar rajulu, dan laki-laki itu siapa? Adalah seorang dokter. Berarti dokter di sini sebagai salah. Sebagai apa? Khobar, ya. Tajirun di sini sebagai khobar, seperti itu. Oke, paham ya? Nanti hadar rajulu tajirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Wa dzalikar rajulu tabibun, dan laki-laki itu ya, ini isyarah lil qarib, ini isyarah lil ba'id ya, untuk menunjuk mudzakkar yang jauh. Kalau ini untuk menunjuk mudzakkar yang dekat. Seorang dokter. Terus ismut tajiri. Nah, ini baru ismut tajiri, ini baru mubtada dan salah, mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Ismut tajiri. Perhatikan di situ, tajirnya kenapa kasroh? Nah, kasroh itu kan kemarin polanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Kasroh itu mudhaf ilaih, dan di sini ismu sebagai mudhafnya. Ismut tajiri. Namanya pedagang itu siapa? Mahmudun. Nah, kalau Mahmud di situ apa kira-kira? Khobar, kan sama artinya. Ismut tajiri Mahmudun. Nah, ternyata Mahmud di sini bisa mengkhobarkan sesuatu yang dia adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya kan? Enggak cuman satu saja, enggak cuman ar-rajul tajirun, tapi ternyata bisa
yang berupa mudhaf dan mudhaf ilaih ternyata bisa dikhobarkan juga. Ya. Ismut tajiri Mahmudun. Namanya pedagang itu siapa? Adalah Mahmud. Wasmut tabibi, dan namanya siapa? Dokter itu siapa? Sa'idun. Berarti Sa'idun sebagai mudhaf salah, sebagai khobar. Ya. Pokoknya harus fokus ini. Ya. Kalau kepancing berarti nggak paham. Ya. Wasmut tabibi Sa'idun. Sa'idun sebagai khobar. Mengkabarkan siapa? Mengkabarkan namanya tabib. Ya. Namanya tabib siapa? Sa'id. Namanya pedagang siapa? Mahmud. Gitu. Ya. Makanya khobar di situ dia marfu, ya. Atau mudahnya untuk pelajaran dasarnya, mubtada dan khobar itu selalu dhammah gitu. Ya. At-talibu jamilun, ar-rajulu tajirun. Sama-sama kedua-duanya dhammah, ya. Berbeda dengan mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Ismut tajiri. Ya, kalau mudhaf ilaih selalu apa? Kasrah. Atau majrur bahasa nahwunya. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Baik, ini hanya mengulang yang kemarin saja supaya antum tambah paham. Kemudian yang ketiga, hadzal baitu littajiri. Hadzal baitu littajiri. Kata littajiri di situ, ya. Kenapa kasroh tajirnya? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kepada siapa? Atau karena ada huruf lam di situ, ya. Huruf lam itu teman-temannya kemarin huruf min. Ya, min, kemudian apalagi? Kok agak macet ya? Ala, kemudian ila dan fi. Satu laginya apa? Li. Ya. Semua huruf ini dan nanti ada huruf-huruf lain lagi. Kalau ketemu dengan isim setelahnya atau kata benda, maka dia menjadikan kata benda tersebut berharokat kasroh. Minat tajiri, alat tajiri, ilat tajiri, fit tajiri, dan lit tajiri. Kenapa tulisannya seperti itu? Karena li bergabung dengan tajir yang ada alif lamnya. Ya, maka hamzah wasalnya dibuang, jadinya tulisannya seperti itu. Ya. Seandainya dia bergabung dengan tajir yang tidak beralif lam, tajirun, kalau ditambah li jadinya li, tulisannya seperti itu. Litajirin. Ya. Tajirun ketemu li tajirin. At-tajiru ketemu li jadinya lit tajiri. Ya. Jadi berbeda huruf jar yang bertemu dengan sesuatu yang ma'rifat, yang beralif lam, dan sesuatu yang nakiroh, ya. Miliknya Muhammad berarti li Muhammadin. Ya, kan nama laki-laki kemarin sudah dibahas. Nama laki-laki Arab itu tidak boleh beralif lam dan dia selalu tanwin. Muhammadun ketemu li jadinya li Muhammadin, li Zaidin, li Aliyin, seperti itu. Ya. Hadzal baitu, rumah ini, litajiri, miliknya rumah itu atau rumah ini adalah miliknya seorang pedagang. Berarti pedagang di situ berupa apa? Mengkabarkan enggak? Mengkabarkan kondisi rumah ini enggak? Punyanya siapa? Berarti dia litajiri di situ sebagai, kata litajiri di situ sebagai apa? Sama enggak kayak Mahmud? Sama enggak kayak Tobib? Laki-laki ini adalah pedagang. Nama laki-laki ini adalah Said. Rumah ini miliknya pedagang. Posisinya sama enggak? Sama. Berarti litajiri di situ juga sebagai khobar. Dan hadzal baitu di situ adalah mubtada, ya.
Nanti kita akan bahas lebih detail lagi apa posisi ar-rajul dan al-bait di situ. Yang penting sekarang antum paham hadal bait itu adalah mubtada, litajiri adalah khobarnya ya. Kalau diterjemahkan itu mubtada khobar biasanya ini adalah itu. Orang ini itu. Nah, itu ciri-ciri mubtada dan khobar. Kalau ininya itu. Nah, itu baru apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Wadzalikal baitu lit-tabibi, dan rumah itu milik siapa? Miliknya siapa? Dokter ya. Wadzalikal baitu lit-tabibi, dan rumah itu miliknya dokter ya. Sekali lagi li adalah artinya atau memiliki makna kepemilikan juga, li ya. Dan dia termasuk huruf jar. Kemudian baitut tajiri. Nah, ini juga mudhaf dan mudhaf ilaih. Baitut tajiri amamal masjidi, berada di depan masjid. Ma makna amama? Amama depan ya. Baitut tajiri amamal masjidi. Perhatikan ya, kata amama dan al masjidi. Ternyata amama di situ adalah sebagai mudhaf dan al masjidi sebagai mudhaf ilaih. Depan masjid. Ya, depan di situ sebagai mudhaf. Masjidnya sebagai mudhaf ilaih. Meskipun seakan-akan kayaknya kalau dicermati nggak ada makna kepemilikan ya. Karena memang mudhaf dan mudhaf ilaih itu tidak terbatas pada kepemilikan. Mudahnya saja ketika untuk menjelaskan mudhaf dan mudhaf ilaih itu kepemilikan, tapi tidak harus ya. Contohnya ini amamal masjidi ya. Kemudian wa baitut tabibi, dan rumahnya siapa? Pak dokter, khalfal madrasati, berada di belakang masjid ya. Amama dan khalfa di situ adalah kata keterangan atau dzarf ya. Atau dzarf, nanti kita insya Allah akan belajar ya. Amama dan khalfa adalah dzarf, dan dia ketika dipakai dalam suatu kalimat maka dia menjadi mudhaf dan kata setelahnya menjadi mudhaf ilaih ya. Ini keterangan tempat semua ya. Dzarf makan. Kemudian liman ya, li dan man. Li tadi artinya milik, man siapa? Liman berarti milik siapa? Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Punya siapa mobil yang ini dan punya siapa yang itu ya. Tilka ini kembali kepada sayyarah ya. Tilka adalah isim isyarah yang jauh dan dia untuk menunjuk muannas ya, bukan mudzakkar. Kalau yang mudzakkar pakainya apa? Yang jauh dzalika, yang dekat pakainya hadza. Kalau yang muannas yang dekat pakainya hadhihi, yang jauh pakainya tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil yang ini miliknya dokter dan yang itu miliknya pedagang. Watilka litajiri, dan yang itu miliknya pedagang. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Mobil yang ini adalah mobil dari Jepang ya. Mobil ini mobil dari Jepang. Ini juga formatnya mubtada dan khobar. Mobil ini minal yabani, dari Jepang. Watilka, dan yang itu dari mana? Dari Amerika. Watilka min Amerika, dan mobil yang itu dari Amerika. Taib. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham insyaallah ya. Mas Aldan, silahkan. Iya, iya. Kalau kita ingin mengkabarkan ke orang kalau itu milik seorang dokter yang saya nggak kenal, pokoknya saya lihat tadi pas turun dari mobil dia pakai seragam dokter. Berarti
Hadhihi sayyaratu litobibin gitu. Litobibin, miliknya seorang dokter yang saya nggak tahu. Gitu. Kalau di sini adalah makrifat ceritanya. Baik, ada lagi? Paham ya? Kalau sudah paham kita jawab pertanyaannya berdasarkan teks di situ. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Man hadar rajulu wa man dhalikar rajulu. Man hadar rajulu wa man dhalikar rajulu. Siapa yang ingin jawab? Silahkan Mas Budi. Hadar rajulu tajirun wa dhalikar rajulu tabibun. Insyaallah. Yang dua, Mas Noval silahkan. Masmut tajiri. Masmuhu. Siapa nama pedagang itu ya? Oh ini. Ismut tajiru Muhammadun. Ismut tajiri. Tajiri Muhammadun. Muhammad atau Mahmud? Mahmudun. Mahmudun. Naam. Ismut tajiri. Mahmudun. Beda tulisannya ya. Mahmudun. Ya. Kalau Muhammad tidak ada wawunya. Kalau Muhammad bagaimana? Muhammadun. Kalau seperti ini Mahmudun. Ya. Meskipun nggak ada harokatnya, tapi kita bisa baca Muhammad, Mahmud. 3. Mas Rizki. Masmut tabibi. Masmud tabibi wasmud tabibi Muhammadun. Kenapa ada wanya? Kan antum lagi ditanya nih, siapa namanya dokter? Dan namanya dokter kan nggak pas. Nggak usah pakai dan berarti. Masmut tabibi. Masmud tabibi. Nah. Masmud tabibi. Ismud tabibi Muhammadun. Muhammadun. Dari mana? Betul tidak nama dokternya adalah Muhammad? Ini, Mas. Atau beda cetakan? Enggak kan? Yang bawah Ustaz. Oh, salah. Iya. Iya, berarti yang kedua ya, Ustaz. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Iya. Jadi kalau ditanya Masmut tabibi, langsung saja Sa'idun. Ya. Atau ismuhu Sa'idun bisa. Masmut tabibi ismuhu Sa'idun. Masmut tabibi Sa'idun boleh. Atau diulang lagi Masmut tabibi ismut tabibi Sa'idun, seperti itu. 4. Mas Ibnu Hikam. Min aina sayaratut tabibi? Hadhihi sayaratu lit-tabibi. Kenapa pakai hadhihi? Kan antum ditanya nih. Min aina sayyaratut tabibi? Dari mana ini mobilnya Pak Dokter? Jawabannya antum bagaimana yang pas? Min aina sayyaratut tabibi? Sayaratut tabibi minal yabani. Naam, minal yabani. Sayyaratuhu atau sayyaratut tabibi minal yabani. Ya. Kan kalau kita baca ini semua nggak pas ya. Min aina sayyaratut tabibi hadhihi sayyaratu minal yabani. Kurang tepat ya. Terlalu formal juga.
Terakhir 5. Siapa yang di belakangnya tuh? Pakai masker soalnya. Jadi pangkling. Siapa? Sabit. Oh iya. Silahkan. Min aina sayyaratut Tajiri panjang. Min aina sayyaratut tajiri? Sayyaratut tajiri Min aina sayyaratut tajiri? as-sayyaratut tajiri amamal masjidi. Min aina, dari mana mobilnya pedagang? Mobilnya ada di depan masjid. Di mana itu teksnya? Min aina di sini untuk menanyakan asal atau made in mana ya? Mobilnya tuh made in mana? Min aina sayyaratut tajiri? As-sayyaratut tajiri min Amerika. Min Amerika, Masya Allah. Min Amerika. Naam. Min aina sayyaratut tajiri? Sayyaratuhu min Amerika. Paham ya? Kayaknya sesekali perlu ajib anil as'ilah yang berdasarkan teks untuk dijadikan PR. Ya. Sesekali supaya saya nanti lihat jawaban antum. Baik. Oh, masih ada nomor 6 dan 7 ternyata. 6 dan 7. Pak Dodi. Aina baitut tajir? Aina baitut tajiri? Baitut tajiri Naam. khalfal madrasati. Khalfal madrasati. Ya. 7. Anak kira antum tadi baca. Jadi saya percaya. Ternyata salah. Tadi kayaknya baca soalnya. Aina baitut tajiri di mana? Rumahnya pedagang. Amamal masjidi. Amamal masjidi. Tadi jawabannya apa? Khalfal madrasati. Yang khalfal madrasati apa? Ini ya. Bawahnya ya. Aina baitut tabibi? Di mana rumahnya dokter? Rumahnya dokter ada di khalfal madrasati. Iya. Amamal masjidi khalfal madrasati. Ini sudah kita bisa ngomong bahasa Arab dari sekarang. Aina baituka ya akhi? Baiti fi Cegir. Seperti itu. Ini sudah harus dipraktekkan seperti itu. Kalau memang rumah antum belakang masjid ya bilang aja. Baiti khalfal masjidi. Rumahnya depan masjid, baiti amamal masjidi. Seperti itu. Ya, sudah bisa dipakai ngobrol. Jadi selain kosakata, kadang percakapan juga perlu dihafalkan. Ya. Percakapan juga perlu dihafalkan. Saya dulu awal belajar bahasa Arab, percakapannya, bukan kosakatanya, percakapannya disuruh ngafal juga. Disuruh menghafal sama gurunya, kemudian antum jadi Ahmad dan antum jadi Fulan misalkan. Terus suruh maju di depan tanpa baca buku. Ya. Kayaknya perlu diterapkan juga ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum masuk di poin kedua. Di situ ada iqra waktub ya. Diingat ya. Dan tugas yang kemarin 4 sampai 6 jangan lupa dikumpulkan nanti. 4 sampai 6. Ini nanti berarti masuknya 7 sampai 9. Antum tandai dulu. Itu sebagai tugas. Iqra waktub. Jangan lupa bukan cuman menyalin saja tapi diberikan harokat secara sempurna.
Sekarang kita baca dulu di sini. Nomor 1 dari Mas Abu Uwais. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladun Muhammadun. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Mumtaz. Asani. Ma makna al-walad? Anak. Hajar rijal. Apa ini? Hajar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Iya, karena kemarin kita sudah dapat yang tulisan seperti ini ada 2 ya. Bisa rajulun, bisa rijlun. Sama persis tulisannya. Rijlun kemarin artinya apa? Kaki. Sama-sama tidak berharokat tapi kita nggak tahu ini bacanya rajulun apa rijlun. Tapi kan kita sudah ngerti kemarin. Selain dari teksnya, ya, di sini adalah mudarrisun. Nggak mungkin. Ini kakinya Pak Guru, nggak mungkin. Karena bukan formatnya mudhof dan mudhof ilaih. Karena mudhof tidak boleh beralif lam. Sedangkan di situ ar-rajulnya ada alif lamnya. Itu nggak mungkin ini kakinya Pak Guru. Nggak mungkin. Ya. Kemudian ini ditunjuk dengan hadza. Sedangkan rijlun mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas kan berpasangan. Maka ditunjuknya dengan, kalau kaki ditunjuknya dengan hadihi. Jadi bahasanya ini kakinya Pak Guru apa? Hadihi rijlu, kita pengen samakan tulisannya. Rijlu mudarrisin, kaki seorang guru, ya. Mudarrisin. Seperti ini tulisannya. Sama persis, ya. Cuman nggak ada alif lamnya dan ini hadihi. Ya. Seandainya saya buang semua harokatnya, ya. Yang ini antum baca hadar rajulu mudarrisun, yang ini antum baca hadihi rijlu mudarrisin. Ya. Itu kalau sudah ngerti bahasa Arab, sudah paham kaidahnya, kayak gitu bisa baca, ya. Ini kaki guru, yang itu laki-laki ini adalah seorang guru, ya. Berubah-ubah kaidahnya, maknanya sudah jauh. Ulangi Mas Aldan. Hajar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Iya. Tarjim. Laki-laki ini seorang insinyur, seorang guru, dan laki-laki itu seorang insinyur. Mumtaz, Masya Allah. Nomor 5. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Naam, ma makna hadhihi al-jumlah? Pintu itu terbuka Itu atau ini? Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Mumtaz, barakallahu fiik. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Ya. Saya nggak kasih harokat di sini ya. Nanti buat PR supaya antum kasih harokat di rumah. Nomor 9. Man haza li waladun. Man hadzal waladu? Naam. Huwa talibun minal Iraqi. Mumtaz. Man hadzal waladu? Huwa talibun minal Iraqi. Sahih. Ma makna hadhihi al-jumlah? Siapa pemuda itu? Siapa anak kecil itu? Dia pelajar dari Irak. Sahih. 3. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Naam, tarjim. Ini kitab
Kitab ini, jangan ini Oh ya kitab. maaf, kitab ini baru dan kitab itu lama. Sahih. Kitab ini baru, jadid, dan kitab itu lama. 4. Hadis sayyaratu li'aliyin wa tilkal khalidin. Sahih. Hadhihi sayyaratu li aliyin wa tilka li khalidin. Tarjim. Tarjim. Terjemahkan. Mobil itu milik Ali. Itu atau ini? Ini. Mobil ini. Milik Ali. Wa tilka. Dan itu Khalid. Dan mobil itu milik Khalid. Dan mobil itu milik Khalid. 12. Hadza sakinu Sikinu. Oh, sudah pernah belum sikin? bisa Baru ketemu ini atau sudah pernah? Baru ini? Belum ya? Ma makna sikin? Pisau. Ya, berarti benar di sini diberikan harokat karena antum belum berjumpa dengan ini ya. Di buku ini dia dikasihkan harokat karena antum belum ketemu. Yang lainnya nggak ada harokatnya sama sekali, berarti anggapan beliau antum sudah bisa baca. Ya. Hada sikinu. Hadza sikinu min Alma. min amania Mm-mm. wa tilka mil'aqatu min inkil tiro. Inkal tarro. Kaltar. Naam. Tarjim. Ya, mobil ini dari pisau. Pisau ini dari Albania. Almania. Jerman ya, Ustaz ya? Jerman. Dan pisau itu dari Al-Mil'aqah. sendok. Sahih. Oh ya. Dan Antum tadi betul bacanya, Mas. Mil'aqah, betul. Tapi apa artinya? Sendok, dan sendok itu dari Inggris ya. Ya. Pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. Ya, Masya Allah. 8. Silahkan 8. Ahazihid darajatu libnil muazzini. Naam. Ahadhihi darrajatu libnil muadzini. Naam. Tarjim. Apakah sepeda ini milik anaknya tukang azan? Tukang muazzin? azan? Betul. Iya. Iya. Apakah sepeda ini ahadhihi darrajatu libnil muadzini? Ya. Di sini ibninya kasrah, kenapa? Karena kedahuluan dengan huruf jarli. Ya kan? Aslinya ibnu. Kemasukan li jadinya libni. Al-muadzini kenapa kasrah? Mudhaf ilaih ya. Bukan karena huruf jar yang ada di sini. Dia cuma mempengaruhi ini saja. Kata yang setelahnya. Adapun muadzin di situ kasrah karena dia adalah mudhaf ilaih. Ahadihi darrajatu libnil muadzini. Apakah sepeda ini miliknya anaknya muadzin? Iya. 7. 7. Ahadal baitu ahadal baitu lit-tabibi la huwa lil mudarrisi. Mumtaz. Ahadzal baitu lit-tabibi la huwa lil mudarrisi ya. Kemarin kita jelaskan hamzah istifham selalu jawabannya imala dan na'am. Apa ini artinya? Apakah rumah ini miliknya tabib? Hadza. Rumah
Ini apa rumah itu? Apakah rumah ini miliknya? Apakah rumah ini miliknya tabib? Mm-mm. Bukan. Ya, Rumah itu? miliknya guru. Iya. Apakah rumah ini miliknya tabib? Miliknya dokter? Bukan. Itu miliknya guru. Atau rumah tersebut miliknya guru. 6. Liman hadhihi sa'atu Liman hadhihi sa'atu? hiya li Abbasin. Hiya? Hiya li Abbasin. Hiya li Abbasin. Naam. Liman hadhihi sa'atu? Hiya li Abbasin. Milik siapa? Apa terjemahannya? Milik siapa jam ini? Mm-mm. Ini milik Abbas. Sahih. Milik siapa jam ini? Jam ini miliknya atau jam tersebut miliknya Abbas. 11. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Swisaro. Naam. Tarjim. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Swiss. Iya. Mobil ini dari Jepang dan yang itu dari Swiss ya. Swisro. Swisro. Biasanya jam ya kalau dari Swiss ya. Terakhir 10. Gozi. Nomor 10 Gozi. Bisa enggak? Adzalikal baitu jadidun. Adzalikal baitu jadidun, sahih. La huwa qadimajadan. La huwa qadimun jiddan. Apa ini artinya? Adzalikal baitu jadidun. Apakah al-bait? Apakah rumah itu baru? Baru? Tidak. Tidak. Rumah itu sangat lama. Sudah sangat lama. Sudah Huwa sangat qadimun jiddan. Barakallahu fik ya Ghazi. Ada pertanyaan di tamrin asani? Tidak ada, kita lanjutkan. Jangan lupa itu jadi PR. Dikerjakan di buku tugas. 3. Iqra al-mithal al-ati thumma hawwilil jumal al-atiyah mislahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian rubah kalimat berikut seperti pada contoh. Contohnya di situ hadal kitabu li Muhammadin. Hadal kitabu li Muhammadin. Atau di sini ya, hada kitabun. Hada kitabun. Kemudian dirubah menjadi hadal kitabu li Muhammadin. Contoh, hada kitabun. Hadal kitabu li Muhammadin. Ini hada adalah mubtada dan kitab adalah khobarnya. Ini adalah kitab. Sekarang jumlah yang kedua, hadal kitabu li Muhammadin. Hadal kitabu berposisi sebagai mubtada di situ dan li Muhammadin sebagai khabarnya, ya. Ini adalah kitab. Kitab ini adalah miliknya Muhammad, seperti itu. Baik. Nomor 1. Paham ya caranya ya? Silahkan nomor 1, Mas Abu Uwais lagi, muter lagi ke depan. Ngebut jawabnya, Mas. Hadza tabibi min inkaltarra. Di antum inkaltarra. Karena kadang memang beda. Halaman berapa? Halaman 44.
Afan. Hada tabibu. Hada tobi. Hada Bun. tabibu minal hindi. Enggak, pertama kita baca dulu soalnya. Hada tobibun, ya Iya. kan? Kemudian sekarang dipasangkan dengan ini, bagaimana jadinya? Seperti pada contoh. Hada tabibun. Hada tabibi minal Kenapa hindi. bi? Tabibu, Ustaz. Hada tabibu minal hindi. Hada tobibu minal hindi. Tabib ini dari India, ya. Hada tobibun. Dibaca dulu soalnya. 2, Mas Aldan. Hadhihi sayyaratu. Hadihi sayyarah. Hada sayyaratu lil mudiri. Ulangi. Hadhihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Terus. Hada sayyaratu. Kenapa jadi hada? Oh, sorry. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Naam. Hadihi as-sayyaratu lil mudiri. Jadi dikasihkan alif lam ya. Terus 3. Zalika waladun. Zalika waladun. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Mumtaz. Zalika waladun. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Naam, ibnul mudarrisi datang sebagai khobarnya. Anak itu adalah anaknya siapa? Guru. Terus. Tilka sa'atun. Sa'atun. Tilka sa'atun. Tilkas sa'atu min Suwisro. Tilka sa'atu min Suwisro. Terus. Hadza baitun. Hadza baitul handisi. Ulangi. Hadza baitun. Hadza baitul lil muhandisi. Iya. Hada baitun. Hadal baitu lil muhandisi. Ma makna al muhandis? Insinyur. Insinyur, na'am. Lanjut. Hadza qalamun. Hadzal qalamu li Abbasin. Hadzal qalamu li Abbasin. Terus ya, diisi ya, buku antum jangan sampai kosong. Terus. Zalikal rajulu muazzinu. Dzalikar rajulu muadzinun, ya. Muadzin sebagai khobarnya. Oh iya, Ustaz. Dzalika rajulun, itu adalah seorang laki-laki. Dzalikar rajulu muadzinun. Laki-laki itu adalah seorang muadzin, ya. Kalau yang tadi kalimat pertama rajulun sebagai khobar, sekarang muadzinun yang datang sebagai khobar. Karena kemarin sudah kita jelaskan mubtada itu ma'rifat. Boleh nakirah tapi ada ketentuan-ketentuannya. Sekarang kita baru belajar mubtada yang ma'rifat dulu dan khobarnya nakirah, ya. Rajulun di sini nakirah, maka dia adalah khobar. Rajul di sini ma'rifat, maka dia sedang mewakili mubtada. Muadzinun di situ adalah khobar dan dia nakirah. Terus. Hadhihi baidatu. Hadhil baidatu kabiratun. Naam, hadhil baidatu. Ma makna al-baidah? Telur. Telur, ya. Hadhihi baidatun. Hadhil baidatu kabiratun. Naam. Ya, perhatikan di situ karena mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga muannas. Enggak boleh hadhil baidatu kabirun, enggak boleh. Hadhil baidatu kabirun enggak boleh.
Terus. Hadza mindilun. Ma makna mindil? Tisu. Terus? Hadzal mindilu wasikhun. Hadza al-mindilu wasikhun. Selanjutnya. Hadhihi haqibatun. Al. Jangan lupa dikasih al. Hadhihi haqibatun. Terus? Oh ya, antum baru mau jawab ya. Haqibatun lil mudarrisi. Hadhil haqibatu sahih lil mudarrisi. Ini adalah tas. Hadhihi al haqibatu atau hadhil haqibatu lil mudarrisi. Naam. Lil mudarris sebagai khobar. Di sini haqibah sebagai khobar. Ada yang ditanyakan? Tidak, kita lanjut. Iqra al-mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian kawinkan atau pasangkan pertanyaan dan jawaban-jawaban seperti pada contoh. Contoh di situ ada gambar buku. Pertanyaannya, liman hadzal kitabu? Jawabannya, hadzal kitabu li Muhammadin. Ini mudah ya. Antum kerjakan buat PR juga. Sama yang tadi, yang Iqra waktub. Kalau yang Iqra waktub kan nanti dikumpulkan. Kalau yang ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nanti tolong ingatkan sebelum masuk pelajaran 9 kita bahas PR halaman 44 poin ke-4. Mudah ya? Ada yang tanyakan ini sebelum dijadikan PR? Udah dijadikan PR. Cuman kalau antum belum paham nanti nggak bisa ngerjain. Paham insyaallah ya? Tinggal tiru contohnya saja. Tambahkan apa? Lam di situ. Huruf jar. Taib. Yang kelima. Ta'ammal al-amsilat al-atiyah. Perhatikan contoh berikut ini. Ya. Al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Kelihatan majrurnya atau perubahan harokatnya kelihatan pada kata al-baitu yang artinya rumah. Kata yang kedua di situ adalah al-mustashfa yang artinya apa? Rumah sakit. Ya. Al-mustashfa ini adalah merupakan isim yang diakhiri dengan alif layinah itu atau alif bengkok di situ ya. Maka dia tidak terlihat harokat akhirnya. Huruf akhirnya itu, bukan fa. Fa bukan huruf terakhir. Huruf terakhir itu, yang saya lingkari itu, alif bengkoknya. Maka ketika dia ketemu fi, dia tetap dihukumi sebagai isim yang terpengaruh dengan fi atau ismun majrurun. Ya, isim yang dijarkan dengan huruf jar. Cuman dia kasrohnya tidak tampak. Ya. Jadi tetap ketemu fi jadinya fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Tidak boleh fil mustashfi minal mustashfi ilal mustashfi, salah ya. Tetap mustashfa. Lah kenapa kok enggak kasroh? Kasroh cuman antum enggak lihat gitu ya. Ceritanya seperti itu. Itu sepertinya sebenarnya kasroh dia majrur cuman tidak terlihat. Sama juga kasusnya seperti Amrika, Almania juga. Fi Amrika, bukan fi Amriki. Fi Almanii, tidak. Tapi fi Almania, min Almania, fi Amrika, min Indonesia, min Malaysia. Seperti itu. Ya. Jadi karena diakhiri dengan alif yang panjang atau alif yang bengkok seperti itu, dia tetap dibaca seperti asalnya. Ya. Amrika ya Amrika. Baik. Kemudian yang keenam ini ada Iqra waktub lagi ya, supaya tambah cepat nulisnya. Nomor 1 kita baca dulu. Tadi sampai mana? Sampai Mas Abid. Silakan Mas Abid.
Hadza tabibu min Inkaltaro. Naam, hadat tabibu min Inkaltara. Tadi Inkaltara artinya Jerman atau Inggris? Jerman tadi apa? Almania. Inkaltara Inggris. 2. Zahaba Hamidun ila Faransa. Zahaba Hamidun ila Faransa au Firansa di situ ya. Di sini diharokatkan dengan kasroh. Mungkin memang ada yang mengucapkan Firansa. Tapi kan negeri aslinya apa? Fa atau Fi? France atau France? Harusnya kan fathah ya. Ya, tapi di sini Firansa. Dhahaba Hamidun ila Firansa. 3 silahkan. Muhammadun marid. Ada wawunya. Ada wawunya. Mahmudun maridun huwal adil huwal adil fil mustashfa. Naam. Al-an maknahu apa? Sekarang. Mahmudun maridun. Si Mahmud sakit. Huwa dia al-ana fil mustashfa. Sekarang sedang berada di rumah sakit. Baik, selanjutnya. Hazal kitabu li Isa. Oh, nomor 4. Zahaba Abdullahi minal tadi Jerman. Oh ya. Minal Almania ila Inkaltaro. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltaro. Ma makna zahaba? Kemarin sudah belum? Zahaba baru ketemu ini atau sudah ya? Zahaba artinya apa? Pergi. Zahaba artinya pergi. Lampau tapi ya. Telah pergi. Zahaba Abdullahi. Abdullah telah pergi. Abdullah, kenapa lafaz Allah di situ pada nama Abdullah kasroh? Kenapa? Kan dia nama orang laki-laki. Muhammadun kan dhammah. Aliyun dhammah. Ini kok Abdullah kok kasroh? Mudhof ilaih, Ustaz. Betul, karena dia adalah mudhof dan nama orang tapi dari mudhof dan mudhof ilaih. Boleh nggak? Boleh. Ya ini contohnya Abdullah. Ya. Jadi ini adalah nama orang dan dia mudhof dan mudhof ilaih. Abdullah. Saifullah. Ya. Tadi apa artinya? Abdullah pergi dari Jerman menuju Inggris ya. 5. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Iya, ini juga nama yang diakhiri dengan alif layyinah di situ. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Bukan isi atau musi, tapi li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Naam. Ya, tulisannya Nabi Isa dan Nabi Musa seperti itu ya. Isa dan Musa. Terus. Hadzal muhandisu min Amerika. Hadzal muhandisu min Amerika. Naam. Insinyur ini dari Amerika ya, min Amerika.
Baik. Yang tadi yang PR sebelum ini antum kerjakannya di buku aja ya. Yang di buku tugas yang Iqra waktub. Kemudian yang ketujuh ini Iqra lagi. Iqra saja tapi tidak ada uktubnya. Iqra. Nomor 1 silahkan. Ini kita fokus pada kata khalfa dan amama. Saburatu amamat. As-sabburatu. As-saburatu amamat talibu. Wahia khalfal mudarrisu. Khalfal Mudarrisu. Mudarri. Si. As-sabburatu amamat talibi. Wahia khalfal mudarrisi. Nah, ma makna as-sabburah? Papan tulis. As-sabburatu. Sabburatun. Ya, kalau tidak beralif lam. As-sabburatu amamat talibi. Ma makna hadhil jumlah? Papan tulis berada di depan siswa. Wahia dan dia, kembali ke sabburah, ada di belakang guru. Wahia khalfal mudarrisi. Naam. Perhatikan di situ setelah amama dan khalfa selalu kasroh karena amama sedang menjadi mubtada atau mudhof. Kok pada bingung ini? Amama sedang menjadi mudhof dan at-talibi menjadi khobar. Salah. Mudhof ilaih ya. Amamat talibi. Ini adalah mudhof dan talib sebagai mudhof ilaih. Diingat-ingat amama dan khalfa setelahnya adalah mudhof ilaih. Jadi harokatnya kasroh. 2. Aina sayyaratul mudarrisi. Hiya amamal madrasati. Hiya amamal madrasati. Sahih. Aina sayyaratul mudarrisi. Hiya amamal madrasati. Naam. Asalis. Aina baitul imami. Baitul imami khalfal masjidi. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Naam. Khalfal masjidi. Rabi'. Aina jalasa Hamidun. Hamidun atau Hamidin? Hamidin, Mam. Hah? Hamidin. Iya. Kenapa? Karena maaf, Hamidun. Kenapa juga Hamidun? Kan nama orang, Ustaz. Nama orang. Iya, nama orang. Nama orang boleh juga Hamidin kalau kedahuluan huruf jar atau dia sebagai mudhof ilaih boleh Hamidin. Tapi kenapa di sini antum baca Hamidun? Betul Hamidun, Mas. Bukan Hamidin. Tapi Hamidin juga boleh gitu. Maksudnya nama orang, maksud saya boleh kasroh juga. Tapi di sini baca yang betul adalah Hamidun. Cuman kenapa alasannya kok antum baca Hamidun? Khobar, Ustaz. Aina jalasa Hamidun. Ya, belum belajar ini, memang belum belajar. Ini adalah fa'il. Cuman jawaban antum sekarang karena dia tidak ada sebab ya. Antum memang belum belajar. Cuman nggak ada sebab untuk merubah harokat ini. Kenapa harus saya kasrohkan? Orang nggak ada huruf jar. Kenapa harus saya kasrohkan? Dia bukan mudhof ilaih. Berarti sebatas yang saya tahu, ya harus Hamidun saja. Ya. Dia nanti antum akan belajar Hamid di situ adalah fa'il. Dan fa'il itu sama hukumnya adalah marfu' juga seperti mubtada. Dia dhammah gitu. Betul tadi aina jalasa Hamidun ya. Aina jalasa Hamidun. Kenapa Hamidun? Enggak ada sebab untuk berubah harokat gitu jawabannya. Terus
jalasa khalfa Mahmudin. Nah, jalasa khalfa Mahmudin. Nah, kalau ini kenapa Mahmudin? Tadi nama orang juga ini. Ini Mahmud juga nama orang. Tapi kok yang satu dhammah, yang satu kasroh. Kalau yang ini saya tahu nggak ada sebabnya. Jadi saya biarkan untuk dhammah. Kalau ini kenapa kasroh? Apa sebabnya? Tadi diingat-ingat setelah amama dan khalfa adalah mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur atau kasroh, ya. Jadi yang ini saya tahu sebabnya, dia adalah mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih kasroh. Kalau yang ini saya nggak tahu sebabnya. Kalau nggak tahu sebabnya biarkan saja seperti asalnya. Nggak ada huruf jar, bukan mudhaf ilaih, berarti tetap dhammah, hamidun. Karena kalau tanpa sebab semua isim adalah dhammah. Baitun, nggak ada sebab baitun. Masjidun, al-baitu, al-masjidu. Kalau ada sebabnya, misalkan kedahuluan huruf jar, fil masjidi, fil baiti. 5. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa. Pelan-pelan. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa. Oh iya, tadi jalasa belum diartikan. Apa artinya jalasa? Duduk. Duduk ya. Duduk tapi ini kata kerja. Kemarin kan kita dapat lawannya wakifun apa? Lawannya wakifun apa? Jalisun. Yang ini bertanwin, maka dia adalah kata benda atau isim. Kalau ini tidak, ini kata kerja. Kalau di kita kan nggak ada bedanya. Duduk ya, itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi sifat malah. Nggak bisa lah kalau jadi sifat. Bisa jadi kata benda juga mungkin. Bisa. Kalau bahasa Arab ada ciri-cirinya. Jalasa ini duduk tapi dia kata kerja. Kalau jalisun, dia duduk tapi bukan kata kerja. Kok bingung? Bingung apa enggak? Ini tetap pekerjaan. Duduk itu adalah sebuah pekerjaan. Cuman ini ditinjau dari jenisnya. Jalisun itu adalah duduk, tapi dia bukan kata kerja. Dia bukan kata kerja. Adapun jalasa itu adalah duduk. Dia adalah kata kerja. Bedanya apa? Bedanya kalau kata kerja itu ada pengaruh waktunya. Di sini jalasa itu duduk tapi yang telah lalu. Dia telah duduk. Kalau ini duduk saja, nggak ada keterikatan dengan waktu. Ya, duduk ya duduk saja. Muhammad duduk. Ya. Kalau jalasa Muhammadun fil masjidi, Muhammad telah duduk di masjid. Artinya, ada bentuk lampaunya, ada keterikatan dengan waktu, maka dia adalah fi'il. Ya, atau kata kerja. Dan kata kerja tidak boleh ada tanwinnya. Jalasan nggak ada, jalasin nggak ada. Jalasa ya jalasa, nggak bisa berubah-ubah. Kecuali yang duduk berubah jumlahnya. Kalau ini satu ya, jalasa ya. Ulang. Dahaba, jalasa. Ulang, Ustaz. Ulangi. Dan diterjemahkan. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Naam. Ammar telah keluar ke masjid. Keluar kharaja. Telah pergi. Ammarun telah pergi ke masjid dan telah duduk di depan mihrab. Iya, dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ma makna al-mihrab? Ruang imam. Mihrab ya mihrab, ini mihrab. Ya, tempat imam ya, mihrab. Dhahaba Ammarun ilal masjidi. Ammarun, kenapa Ammarun bukan Ammarin? Ya karena nggak ada sebab untuk berubah harokat. Ya. Sepanjang yang saya pelajari, dia tak ada sebab untuk berubah harokat. Jadi saya biarkan Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Kenapa kasroh? Karena sekali lagi, ya, karena masih banyak yang lupa. Setelah amama khalfa itu hukumnya adalah mudhof ilaih. Iya. Setelah amama dan khalfa adalah mudhof ilaih. Al-kalimatul jadidah terakhir. Kosakata baru yang kita pelajari pada pelajaran ke-8. Al-mustashfa. Ma makna al-mustashfa? Rumah sakit. Rumah sakit. As-sikinu. Pisau. Almania.
Firansa. Prancis ya. Bahasa Inggrisnya kayaknya pakai F ya. Inkaltaro, Inggris, amama, depan, Swissro, Swiss, S-nya 1 apa 2? Yang punya jam Swiss kan bisa ngecek. S-nya 2 ya. Yang belakang apa yang depan? Yang belakang. Khalfa, belakang. Atau di belakang, di depan. Type. Ya, ini kekayaan bahasa Arab ya. Kalau kita rumah sakit gitu. Ada bait sama marid ya. Kalau bahasa Arab punya satu kosakata yang mewakili, al-mustashfa. Ya. Kacamata, itu kan kurang. Kayak kurang bahasa kan. Kayak nggak ada bahasa lain, kacamata. Bahasa Arab punya an-nadharah. Ini kan kaca dan mata digabungkan menjadi satu kosakata. Ini bahasa Arab kita udah jelaskan di awal pertemuan, dia banyak mewakili bahasa-bahasa lain yang kekurangan bahasa. Karena kosakatanya memang lebih banyak ya. Tapi sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan, silahkan. Paham semua ya insya Allah ya. Jangan lupa tadi PR-nya yang ditulis di buku tugas adalah yang Iqra waktub, dan ini dikumpulkan setelah mengumpulkan yang 4 sampai berapa? 4 sampai 6 ya. Iya, 4 sampai 6 dikumpulkan dulu. Jangan mengumpulkan yang 7 sampai 9 sebelum mengerjakan yang 4 dan 6 atau bahkan belum mengerjakan 1 sampai 3. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tetap semangat belajar bahasa Arab. Semakin susah jangan tambah putus asa, semakin murojaahnya ditambah. Kalau kemarin masih gampang, murojaahnya sedikit-sedikit. Sekarang sudah tambah susah, tambah lagi murojaahnya, bukan ditinggalin atau bukan menyerah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.